Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan juga tentang konsep, yaitu systematic review dan meta analisis. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang apa bedanya review, systematic review, meta analisis, bagaimana memulai melakukan systematic review, kemudian teknik analisisnya, sampai dengan prosedur menulis systematic review dalam format manuskrip. Ya, ini sebagai awalan bahwa dalam dunia evidence based medicine atau evidence based literatur, kita tahu bahwa ada piramida evidence. Di situ digambarkan bahwa level evidence itu berjenjang mulai dari yang level paling bawah ya, sampai dengan level tertinggi, yaitu systematic review dan meta analisis ya. Kita ketahui bahwa kita sering melihat tulisan-tulisan di web, komentar, editorial, review dan sebagainya, itu masuk dalam ranah expert opinion. Kemudian masuk dalam level selanjutnya adalah studi kuantitatif, kualitatif, single study gitu ya, dengan fokus pada kelompok populasi tertentu. Kemudian mulai level ke lebih tinggi lagi, yaitu studi cohort ya, dimana di situ studi cohort dicirikan mengamati exposure, reaksinya terhadap individu pada level populasi ya. Sehingga studi ini dianggap memiliki tingkat evidence yang lebih tinggi dibanding studi-studi case studies ya. Kemudian lebih tinggi lagi kita melihat level of evidence, di sini adalah meta analisis dan systematic review. Karena dalam systematic review dan meta analisis di situ sudah memasukkan sekian banyak individual studies atau studi-studi single dan diramu dalam format yang terstandarisasi. Nah, ini penjelasannya. Kalau case series ya masih berupa misalnya laporan-laporan kasus pasien yang mengalami adverse effect atau ya jadi beberapa pasien saja. Dan di situ tidak ada kelompok kontrol. Kemudian kalau case studies atau case control studies, di situ sudah melibatkan sekelompok pasien, ada kelompok kasus dan kelompok kontrol, tapi studinya dimulai dari menemukan outcome-nya dulu, menemukan kejadian penyakitnya dulu, evidence-nya dulu, baru dirunut exposure-nya apa ya. Kemudian cohort studies adalah jenis studi yang lebih evidence-nya lebih tinggi, mana di situ juga melibatkan dua kelompok terpapar exposure dan kelompok yang tidak terpapar exposure, dan diamati sampai mengalami outcome tertentu ya. Jadi kalau cohort mulai dari exposure-nya. Kemudian studi RCT ya. Di situ ciri-ciri studi RCT adalah subjek are randomly allocated into experiment group atau control group. Jadi pada sekelompok pasien itu sudah secara random, secara acak dengan teknik randomisasi tertentu dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian diamati tergantung variabelnya apa yang akan dilihat. Nah, kemudian dari studi single study tadi kita naikkan levelnya menjadi systematic review, di mana di situ bisa terdiri dari beberapa studi RCT dan kemudian dikompilasi secara metodologis ya. Jadi ada explicit methods ya, ada proses pencarian literaturnya itu sendiri atau studinya itu sendiri, proses critical appraisalnya, kemudian proses penyajian datanya ya.
Kalau data itu disajikan secara naratif, maka itu masuk dalam systematic review. Kalau data itu disajikan secara statistically, itu ada metode secara kuantitatif, maka masuk dalam kategori meta analisis. Apa bedanya literatur review? Kemudian kita buka juga sekarang tren ya, scoping review dan systematic review. Yang di situ bisa melibatkan meta analisis atau tidak sampai ke meta analisis, gitu ya. Literatur review itu adalah yang sering kita lakukan ketika kita mau mencari topik skripsi, tesis, disertasi ya. Kita menggali apakah ada evidence-nya, berapa prevalensinya, berapa angka kejadian penyakit tertentu, apakah intervensi tertentu itu mampu meningkatkan outcome. Nah, secara general, secara luas, tanpa metode yang khusus pencariannya, kita sebut sebagai literatur review. Kemudian kalau scoping review itu lebih sempit ya. Kemudian kalau systematic review itu sudah menggunakan explicit methods. Kalau sampai pada meta analisis sudah menggunakan analisis kuantitatif ya. Di sini ada penjelasannya ya. Di sini ada penjelasan apa bedanya literatur review, scoping review, dan systematic review. Di literatur review kita tidak perlu membuat review protokol, tidak perlu meregistrasi review kita di Prospero, tidak perlu melakukan critical appraisal pada individual studies yang mau kita inklusi, tidak perlu ada proses synthesis of findings ya. Itu dalam traditional review. Tapi dalam scoping review dibutuhkan tetap ada review protokol, tetap ada metode searchingnya, kemudian proses ekstraksi datanya, kemudian tidak diperlukan proses critical appraisal dalam scoping review. Jadi misalnya kita hanya mendapatkan 3 atau 4 artikel yang membahas tentang pengaruh media terhadap tingkat depresi masyarakat tentang pemberitaan COVID-19 gitu misalnya. Itu scoping review bisa dilakukan. Kemudian kalau systematic review, di situ memerlukan protokol, memerlukan bahasa sederhananya proposal ya, yang harus diajukan ke Prospero untuk meregistrasi, akan mendapatkan ID ya. Kemudian perlu proses strategi pencarian literaturnya yang eksplisit harus dibuat dalam bentuk bagan. Kemudian harus ada proses data extraction, proses menyari data ya. Kemudian perlu proses critical appraisal untuk mengidentifikasi apakah setiap individual studies itu punya resiko bias ya. Dan diperlukan synthesis of findings dari setiap individual studies sehingga kita punya summary of findings ya, itu dalam systematic review. Dan ketika data tadi bisa dikuantifikasi sampai menghasilkan pool data, maka itu menjadi meta analisis. Berikut tahapan dalam melakukan systematic review. Ada 5 ya. Mulai dari membuat review question ya. Kemudian searching, kemudian melakukan critical appraisal atau study quality assessment, kemudian menyajikan datanya secara standardized ya, dengan mengekstraksi data, kemudian menyajikan mensintesis findingsnya tadi dalam bentuk data analisis dan interpretasi ya. Step pertama ini yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan review adalah membuat sebenarnya kita mau melakukan apa sih gitu. Jadi formulating review question ya, yang paling banyak framework yang paling banyak digunakan adalah PICO ya.
PICO itu adalah bisa berarti passion atau problem, permasalahan apa sih yang mau kita angkat, kemudian intervensi apa yang kita anggap mampu meningkatkan outcome ya. Kemudian comparison itu bisa obat, intervensi, apapun atau placebo ya. Kemudian outcome-nya itu sendiri, kita mau melihat outcome-nya apa aja, yaitu untuk PICO ya. Maka tahap yang paling kritikal itu adalah tahap ini, yaitu mencari topik gitu ya, memformulasikan review questionnya. Apakah memang betul-betul sesuatu yang dibutuhkan, kemudian itu bisa dijawab dengan pencarian literatur tadi, apakah cukup spesifik dan cukup fokus, apakah itu relevan dengan bidang atau topik skripsi yang mau kita lakukan ya. Apakah sudah dikerjakan oleh orang lain ya, jangan-jangan sudah ada systematic review yang sebelumnya yang seperti yang kita mau lakukan. Nah, maka kita harus melakukan itu lebih spesifik, lebih fokus gitu ya. Misalnya kemarin saya pernah punya pengalaman mau melakukan review tentang medicine disposal ya, around the world. Ternyata sudah ada systematic reviewnya. Maka saya bisa melakukan, coba fokus pada cost of medicine disposal. Kira-kira seberapa besar sih biaya obat yang terbuang gitu ya. Atau mau melakukan review medicine disposal tapi saya fokus pada bukan di farmasi, bukan di apotek, bukan di rumah sakit, tapi di household, di rumah tangga gitu ya misalnya. Nah, itu bisa. Atau fokus pada instrumennya gitu ya. Nah, ini skill dalam memformulasikan review question itu sangat penting ya. Bisa nanti kalian konsultasikan kepada dosen pembimbing kira-kira mau seberapa fokus ya. Saya sarankan lebih fokus lebih bagus. Kalau kita terlalu broad, nanti akan kesulitan dalam melakukan ekstraksi data karena too many articles to be included. Jadi kita akan mungkin capek ya dengan misalnya menganalisis 20-30 artikel ya. Jadi ini penjelasan tentang PICO. Mau mencari permasalahannya apa gitu ya, intervensinya apa. Intervensi bisa treatment, bisa any intervention ya. Kemudian comparison bisa kelompok kontrol, bisa placebo, do nothing ya. Kemudian outcome-nya apakah bisa mau dilihat nanti misalnya outcome-nya bisa outcome klinik, bisa outcome quality of life misalnya, atau outcome biaya, cost saving dan lain sebagainya. Nah, itu PICO. Nah, sebenarnya tidak hanya PICO, framework dalam mencari, mendevelop question itu ya. Jadi kita bisa, misalnya kalau penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan SPIDER, Sample, Interest, Design, Evaluation, Research Type ya. Atau kalau pada suatu program, services gitu ya, mengevaluasi pengaruh kurikulum, implementasi kurikulum ini terhadap peningkatan outcome ya. Misalnya ini pakai Eclipse ya. Atau kalau kita mau melihat spesifik pada outcome-nya lebih ditekankan, maka pakai SPICE. Setting, population, intervention, conversion, evaluation-nya lebih banyak di situ SPICE ya. Itu framework yang bisa kita gunakan. Untuk pemula saya sarankan kita pakai PICO saja yang lebih sederhana ya. Itu dalam menentukan topik ya. Jadi harus komprehensif, P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa. Nah, kemudian tahap kedua kita mencari individual studies-nya itu ya, proses searching-nya. Nah, sebisa mungkin kita melakukan beberapa database yang akan kita explore ya. Jadi tidak hanya single database ya. Tujuannya supaya kita bisa menjaring banyak artikel dari berbagai database ya. Misalnya Medline ya. Kita sering sebut PubMed ya.
Cochrane ya, kalau untuk penelitian-penelitian studi intervensi RCT itu banyak di Cochrane. SIGINFO kalau untuk studi-studi tentang psychological intervention dan lain-lain. Scopus kalau lebih general ke misalnya pharmaceutical science atau juga tentang farmasi praktis juga ada ya. Itu proses searching di database ya, itu suatu proses searching yang mandatori yang harus dilakukan. Kemudian proses searching yang masih boleh dilakukan lagi dengan checking of reference list. Jadi ketika kita menemukan satu studi yang mau kita review, mau kita kompilasi ya, maka kita boleh melihat bagian referensinya, terus apakah ada studi-studi yang sejenis. Nah, kita hand searching di situ. Ya. Atau langsung menuju kepada jurnal-jurnal tertentu yang kita kenal, misalnya Farmasi Practice, Systematic Review in Pharmacy, kemudian beberapa jurnal Social Administrative Farmasi atau conference tertentu ya. Kemudian juga bisa mencari unpublished study, tapi mungkin itu bukan prioritas ya, tidak mudah mendapatkan unpublished study. Dan personal communication with experts ya, tapi itu memang sudah jarang dilakukan. Nah, proses searching tadi kita menggunakan keyword dan medical subheading terms, MASH ya. Dalam PubMed kita akan nanti bisa lihat MASH itu apa. Kalau ya suatu contoh kita mencari tentang topik efikasi akupunktur dalam fibromyalgia syndrome. Nah, ini kan topik yang unik ya. Apa iya sih akupunktur itu mampu mengurangi fibromyalgia? Ya, itu pertanyaan penelitiannya. Ya. Maka ada dua keyword besar yang harus kita teliti, yaitu fibromyalgianya, kemudian akupunktur itu sendiri. Ya. To locate fibromyalgia syndrome, maka kita harus searching fibromyalgia dengan MASH ya, dan akupunktur dengan akupunktur MASH dan lain-lain ya. Atau text word aja, body akupunktur, scalp akupunktur ya, electrical akupunktur, pakai text word ya. Text word itu cuman mengetik aja, atau MASH ya. MASH itu medical subheading term. Jadi dalam MASH itu bisa sekaligus menjaring istilah-istilah lain yang kemungkinan masuk dalam terminologi itu, gitu ya. Nah, ini contoh ketika kita di Medline, tinggal di sini kita klik MASH ya, dipilih. Di situ ada pilihan ya, berbagai macam pilihan, dan kita ketik fibromyalgia, maka di situ akan banyak, ada beberapa istilah fibromyalgia, fatigue syndrome itu masuk dalam fibromyalgia gitu ya. Maka kita klik fibromyalgia, kita masukkan ke search builder-nya ya. Kemudian kita N ya, masuk ke akupunkturnya, MASH juga. Nah, itu caranya. Proses pencarian literatur baru di satu database. Itu berlaku juga kalau kita mau mencari di Cochrane, di Scopus gitu ya, tinggal ke dokumen search ya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan seleksi studinya ya. Misalnya kita tadi dapat banyak ratusan gitu ya, maka kita harus memutuskan apakah itu memenuhi kriteria inklusi atau tidak. Kriteria inklusi itu misalnya kita kan di awal kita sudah batasi studinya hanya di hospital aja, tidak di level komunitas misalnya, itu kita batasi sehingga studi-studi yang settingnya di komunitas di delete gitu ya, sehingga kita fokus pada intervensi yang di hospital aja. Nah, ketika mau memutuskan apakah 100 sekian studi tadi mau di-include berapa, maka kita harus melibatkan paling tidak 2 peneliti gitu ya, bisa pembimbing dan student, yaitu bisa terlibat dalam proses study selection ya. Kemudian
jangan sampai ada studi-studi yang sebenarnya dicari di Medline ada, di Scopus ada. Nah, itu duplikasi. Nah, maka kita pilih salah satu aja, ya. Maka dalam proses mendefinisikan inklusi dan eksklusi kriteria itu mengacu pada PICO, ya. Apakah memang sesuai partisipannya, apakah intervensinya seperti yang kita inginkan, outcome-nya, kemudian studi desainnya. Dalam hal ini ada tambahan studi desain secara metodologi, misalnya kita hanya memasukkan studi-studi jenis RCT, maka studi-studi yang non RCT kita exclude gitu, yaitu proses penyeleksian artikel-artikelnya. Nah, ini contoh. Setiap paper systematic review dia akan selalu menampilkan ini, ya, proses tahapan awal, searching, identifikasi, sampai included studies-nya, sampai masuk ke analisisnya berapa gitu ya. Yang paling penting adalah harus diinformasikan kok di exclude itu kenapa sih, ya, dan berapa artikelnya itu, ya. Misalnya di sini tidak ada akupunkturnya, bisa aja gitu ya, atau tidak ada kelompok kontrolnya dan sebagainya, ya. Itu dalam study selection process. Kemudian tahap ketiga adalah critical appraisal dari study itu sendiri. Jadi menilai kualitas studi itu. Skill yang dibutuhkan adalah tentu kita sebagai penilai harus paham, ya, tentang metodologi research, ya, karena kita mau menilai gitu kan. Nah, penilaiannya itu kita perlu bantuan checklist, ya. Ada banyak checklist yang bisa di-refer untuk digunakan dalam menilai kualitas studi dari setiap individual studies, ya. Maka kita contoh ya, simple checklist yang sering dipakai ya. Kalau studi RCT itu gunakan consort misalnya, ya. Kalau studi intervensi tapi nggak RCT, misalnya studi intervensi di komunitas, ya, studi intervensi policy dan sebagainya, media yang tidak RCT, kita pakai Robin Aito dari Cochrane. Atau kalau studi yang cross seksional, misalnya pengetahuan, sikap dan sebagainya, praktis, ya, pakai STROP checklist, ya. Nah, ini contoh consort checklist. Nah, setiap satu artikel itu harus kita nilai kualitas studinya dengan instrumen consort checklist ini gitu ya. Apakah dalam judulnya disebutkan RCT, ya. Apakah dalam introduction-nya ada explanation of rational sampai objektifnya. Apakah metodenya disampaikan trial design, ada eligibility partisipan, rincian intervensinya, kemudian outcome-nya ada primary, secondary gitu ya. Apakah kalau ada yang misalnya withdraw atau lost to follow up, apakah disampaikan di situ. Kemudian sampel size ada, jumlah sampel dan interim analysis atau stopping guideline jika misalnya dirasa RCT ini pada tahun pertama ada kemungkinan resiko efek samping dari vaksin misalnya, maka di situ dijelaskan interim analisisnya bagaimana gitu ya. Kemudian randomisasinya, bagaimana allocation sequence-nya, tipe randomisasi, apakah blok randomisasi, apakah murni randomisasi secara general gitu ya. Kemudian cara membagi kelompok intervensi dan kontrolnya itu harus disampaikan. Nah, itu semua ada di dalam consort checklist. Jadi consort checklist cocok untuk studi RCT. Kemudian kalau Robbins Aito, ya, kita bisa nanti search ya di Cochrane ya, risk of bias in non randomization studies, yaitu jenis-jenis studi yang intervensi yang non random. Misalnya ya, tetap ada kelompok intervensi, kelompok kontrol, tapi proses alokasinya tidak mengacu mekanisme randomisasi.
infeksi. Ya, itu contoh yang bisa diteliti, diakses dengan Robbins et al. Kemudian strobe statement itu kita mengevaluasi setiap single studies yang jenis cross sectional studies, mulai dari title-nya, introduction-nya, methods-nya, sampai result-nya ya. Jadi itu semua ada di strobe statement. Nah, jadi kualitas systematic review itu sangat tergantung pada proses critical appraisal-nya. Jangan sampai kita memasukkan studi-studi yang lemah sekali kualitasnya ya. Karena kita kan sebenarnya mau membuat summary of findings dari setiap individual studies, maka kita harus membuat quality of study dari setiap single studies itu bagus gitu kan. Jadi harus mengassess study quality ya. Jadi harus ada fairness di situ. Ada disampaikan misalnya dari 10 studies, ada misalnya 5 studies yang kualitas studinya low, rendah gitu ya, misalnya itu contoh. Nah, ada Prospero ya dari National Institute for Health Research ya. Itu adalah tempat untuk meregistrasi systematic review kita. Ini contoh saya mau melakukan systematic review of pharmacist contribution during pandemic situation. Ya, maka kita memasukkan ke Prospero ya, di situ sudah ada template-nya, title-nya dan sebagainya, completion date dan sebagainya, itu harus diomongkan di situ dan kita submit di Prospero ya. Kemudian tahap keempat adalah melakukan ekstraksi data ya. Dari setiap single studies itu kita akan membuat summary ya. Jadi kita sesuaikan summary apa yang mau kita buat, jadi sesuai dengan review questionnya gitu ya. Kemudian gunakan pendekatan yang konsisten ya untuk mensummary. Jadi yang pertama kita misalnya buat kolom country-nya, partisipannya, study desainnya, instrumennya, validity and reliability-nya, kemudian outcome-nya primary dan secondary seperti itu. Jadi konsisten. Maka kita buat tabel itu ya kalau dalam ekstraksi data. Kalau mau abbreviation harus clear, harus dinotifikasi di bawah ya, bagian bawah dari tabel. Kemudian harus hati-hati, misalnya kita mau mengkonvert semua data harus dalam unit yang sama. Ya, misalnya unitnya pasien atau persentase. Jadi persentase itu harus pasti pasien dibagi total grup ya, total pasien dalam grup itu gitu ya. Ya, kemudian penamaan setiap kolomnya dan keep content brief. Jadi dalam ekstraksi data itu jangan copy paste ya hasil-hasil yang ada di setiap single studies tadi gitu ya. Jadi kita harus melakukan summary seringkas mungkin ya untuk ekstraksi data. Nah, sebenarnya banyak sekali tools yang disediakan untuk membantu kita mengekstraksi data. Contohnya NVivo, itu adalah software yang dipakai untuk mengekstraksi data kualitatif berupa narasi gitu ya. Nah, SPSS untuk memudahkan kita mengkompilasi data kuantitatif dan lain-lain, stata dan sebagainya. Nah, yaitu. Nah, yang paling sederhana kita menggunakan Excel bisa ya, Microsoft Excel ya. Sehingga nanti kita tabel-tabel kita berisi penyajian data ekstraksi tadi. Nah, ini contoh mau mengekstraksi data, kita mengumpulkan artikel-artikel tentang pola persepan di puskesmas ya, di developing countries kayak apa sih. Ternyata kita menemukan banyak studi. Nah, di situ yang harus dimunculkan kolomnya sesuai tujuannya ya. Kita pakai acuan misalnya WHO. Di situ WHO menyebutkan harus ada number of drug per encounter, optimalnya kurang dari 3%, antibiotik
kurang dari 30% harusnya. Percent injection, percent generic name, percent essential medicine list. Jadi bentuknya angka-angka dan ini konsisten. Semua studi kita cari di setiap artikel itu berapa end of drug per encounter, berapa antibiotik, berapa injeksi dan sebagainya. Nah, karena tujuan kita kan mau menyajikan data summary untuk pembaca, gitu ya. Gitu. Kemudian tahap kelima adalah tahap melakukan analisis data. Ya, mungkin kita yang akan melakukan studi klinik sosial tidak mudah sampai bisa melanjutkan studi ke meta analisis. Ya, tapi tidak ada salahnya kita tahu bahwa meta analisis itu seperti ini gitu ya. Jadi meta analisis itu adalah quantitative synthesis yang kita akan selalu melihat tabel yang bukan tabel ya, bahkan forest plot yang bentuknya seperti ini, berisi kompilasi studi A, B, C gitu ya, sekian studi. Kemudian ada grafik ya, di mana titik potong garis yang berdiri di tengah ini adalah garis yang menunjukkan di mana itu line no effect, tidak ada efek ya. Kalau yang di kiri menunjukkan favorable dari studi itu lebih ke no effect, kalau ini lebih ke menunjukkan efek positif gitu ya. Kemudian kotak-kotak ini tuh menunjukkan sebenarnya besaran populasi dari studi tersebut ya. Dan hasil akhirnya studi meta analisis itu bentuknya diamond gini. Ini menunjukkan overall effect size from pooling all studies ya, semua studi A, B, C itu kalau dikompilasi itu menghasilkan nilai odds ratio berapa. Nah, ini effect size. Kalau garis-garis ini tuh confidence interval ya, menunjukkan semakin broad, semakin panjang garisnya, confidence intervalnya makin nggak sempit, sehingga nggak bagus sebenarnya ya. Itu.